wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah bersyukur pagi hari ini adalah kali pertama saya bertemu dengan ibu-ibu sekalian di kajian Majelis Taklim Khairatun Nisa ya. Alhamdulillah ini sepertinya ada di berbagai kota ya. Enggak, hanya Surabaya saja. Jakarta. Oh, baik. Alhamdulillah, salam kenal semuanya ibu-ibu. Saya lihat semangatnya luar biasa untuk hadir di sini. Tidak banyak orang-orang di luar sana yang meluangkan waktu di hari liburnya ya untuk menuntut ilmu seperti ini. Semoga semua yang ibu-ibu usahakan untuk hadir itu Allah berkahi dan Allah berikan pahala sebesar-besarnya. Kata para ulama, orang-orang yang rajin menuntut ilmu ya, mereka duduk di majelis-majelis ilmu seperti ini, para malaikat mereka semua yang mendoakan kita, mengangkat derajat kita ya. Dan para ulama mengatakan duduk di majelis taklim begini itu lebih utama dibandingkan kita sholat sunnah sebanyak-banyaknya. 1000 rakaat sekalipun tidak bisa menandingi ilmu yang didapatkan di majelis taklim. Kenapa begitu Bapak Ibu sekalian? Karena memang Allah itu mencintai orang berilmu. Orang yang berilmu itu akan membuat kualitas amalnya lebih baik. Kualitas amal yang sangat baik membuat pahalanya pun jadi sangat banyak. Jadi satu amal kalau berkualitas itu lebih dicintai Allah dibandingkan orang beramal berkali-kali sangat banyak jumlahnya tapi tidak berkualitas. Ya, makanya setan itu paling benci orang berilmu. Kenapa? Karena amalnya sangat berkualitas. Nabi mengatakan orang-orang yang beramal soleh itu pahalanya dilipat gandakan 10 sampai 700 kali. Yang menyebabkan pembeda kenapa ada orang yang beramal hanya dilipat gandakan 10, ada yang 700. Karena yang 700 itu berkualitas. Ya. Nah, amal yang berkualitas salah satunya didasari atas ilmu. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada bapak-bapak nih satu. Ibu-ibu sekalian, ya, bahwa orang yang beramal dengan dia sering menuntut ilmu di majelis taklim begini, insya Allah amal-amalnya makin lama makin berkualitas. Ibu-ibu sekalian, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Aditya Abdurrahman. Saya sehari-hari mengajar di kampus UPN Veteran Jawa Timur sebagai dosen tetap di sana sejak tahun 2009 insya Allah. Nah, alhamdulillah ya. Kemudian tahun 2018 kemarin saya bersama dengan teman-teman membentuk sebuah yayasan. Yayasan ini fokus bergerak di bidang dakwah anak-anak muda. Kita tahu sendiri ibu sekalian, anak-anak muda makin lama makin banyak yang jauh dari Allah, betul ya? Ya, makin sulit kita bisa menasehati mereka, betul ya? Karena mereka banyak dialihkan perhatiannya dengan gadgetnya, ya kan? Dengan internet, dengan sosial media. Hari ini kita kesulitan sekali mendekati mereka. Alhamdulillah Allah mudahkan kami di yayasan kami itu untuk merangkul mereka. Bahkan mereka-mereka yang dari latar belakang yang sangat negatif. Binaan-binaan kami di Better Youth Foundation namanya, Better Youth Foundation. Ini adalah binaan-binaan yang dulunya mereka punya latar belakang negatif sangat banyak sekali. Ada yang bandar narkoba, ada yang dulu pelaku kekerasan, bullying, ada yang mereka ini dulu pemakai obat bius, ada yang pokoknya anak-anak pang dan sebagainya ya. Sangat banyak sekali yang seperti itu. Ada juga yang mereka kenakalannya di tingkat menengah, ada yang kenakalannya masih tingkat rendah. Tapi total dari sejak 2018 sampai dengan hari ini kami membina lebih dari 1.100 anak-anak muda. Alhamdulillah mereka banyak yang sekarang sudah taubat,
mau ikut ngaji seperti ibu-ibu di sini, ya kan? Bahkan mereka rutin sekali untuk datang dan mereka menimba ilmu tentang agama. Ada yang belum masuk Islam, mereka mu'alaf. Ada 17 anak yang mereka mu'alaf. Alhamdulillah ini semuanya karena karunia dari Allah, karena petunjuk dari Allah. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah. Selain itu saya juga konselor, ibu-ibu sekalian. Jadi kalau ada yang konsultasi, itu saya sering kali orang tua yang mereka kesulitan dalam menangani putranya, mereka berkonsultasi. Kami punya program namanya Ruang Mendengar. Itu khusus untuk bapak ibu yang mungkin ingin mendapatkan masukan-masukan tentang bagaimana cara menangani anak. Kalau konsultasinya di psikolog mungkin mungkin ada yang harus bayar dan sebagainya, mungkin ada yang merasa berat. Kalau kami membuka konsultasi itu secara gratis karena ini merupakan salah satu bentuk dakwah juga. Beberapa waktu yang lalu ada yang konsultasi kepada kami, mereka anaknya ada yang mengalami permasalahan gangguan mental disebabkan dari sosial media. Pada saat mereka pandemi, 2 tahun mereka online terus sekolahnya, tidak berinteraksi dengan orang secara offline gitu ya. Akhirnya banyak yang kemudian mereka setelah beberapa tahun itu perilakunya berubah. Ada yang anaknya itu mulai berhalusinasi. Dia kalau nonton drakor itu ya, dia itu berpikir bahwa artisnya itu suka sama dia. Dan itu dia jelaskan kepada orang tuanya bahwa si A ini itu suka sama aku di DM di Instagramku. Katanya dia mau ke Indonesia dan mau ngelamar aku, kata gitu. Ya, sampai perempuan ibu. Jadi perempuan dia berhalusinasi artis Korea yang laki-laki katanya suka sama dia dan kemudian mau ke Indonesia mau ngelamar dia. Kalau orang tuanya itu nggak percaya, dia tantrum, marah-marahnya luar biasa, orang tuanya dimaki-maki dan seterusnya. Ya, luar biasa yang kayak gini. Ya, sampai kemudian dia harus ditangani oleh psikiater, ditangani oleh, nggak mempan semuanya, karena biasanya kalau ke psikolog, psikiater, cara penanganannya itu ya cara penanganan yang sesuai dengan ilmu psikologi yang biasanya tidak ditambahkan dengan cara-cara yang Qur'ani, bagaimana secara Islami seperti apa. Makanya konsultasi dengan kami hanya menjadi pelengkap saja. Memang konsultasi ke psikolog dan psikiater betul, tapi menambahkan dengan cara-cara yang sesuai dengan rumusnya Allah dan Rasulnya itu juga penting. Ya, saya tanya ke orang tuanya, ya apakah hubungannya dengan Allah baik? Ternyata orang tuanya nggak sholat, ya kan? Nah ini menjadi masalah. Kalau kita ingin dapat pertolongan dari Allah, kalau orang tuanya nggak sholat, gimana? Allah mau nolong, kan gitu. Anaknya juga kendor sholatnya, ya dan lain sebagainya. Ini tentu hal-hal yang perlu dilengkapi ketika kita ikhtiar di dunia. Ada juga yang beberapa bulan yang lalu, ketika kajian selesai seperti ini, kemudian ada seorang ayah yang dia menelpon saya. Pada saat itu saya masih safar, beliau telepon, dia bilang, Ustadz, anak saya temukan mau bunuh diri di kamarnya. Tangannya disayat sendiri dengan pisau. Kemudian pada saat itu masih tertolong, dibawa ke UGD, dan beliau bilang ini sudah yang kedua kalinya saya menemukan anak saya seperti ini. Ya, ternyata permasalahannya kompleks sekali. Anaknya sudah mau skripsi, tapi orang tuanya tidak pernah memberikan perhatian, sehingga anaknya dalam kondisi tekanan-tekanan mental yang berat, itu orang tuanya tidak mendampingi. Nah, hal-hal yang seperti ini terkadang perlu ada orang yang bisa diajak berdiskusi. Ya, banyak di antara orang tua seringkali kalau ada sesuatu yang bermasalah dari anaknya, seringkali pandangannya hanya ke anaknya saja. Kadang-kala mereka lupa merefleksikan dirinya. Oh, saya kurangnya ini, saya kurangnya itu. Suami saya kurang begini, saya sebagai ibu saya kurang begitu. Kadang-kala kurang bisa jujur dengan dirinya sendiri. Bapak Ibu sekalian, makanya penting sekali untuk kemudian menangani permasalahan pemuda. Kemudian saya juga punya background pendidikan. Saya dulu kuliahnya di ITS dan di UNER S1 dan S2. Pada saat itu saya memang mengambil ilmu yang banyak digunakan untuk dakwah, yaitu ilmu tentang mendesain supaya media-media dakwah itu makin lama makin diminati oleh anak-anak muda. Jadi dulu begitu cara berpikirnya.
Kemudian S2 saya di UNER juga tentang media. Ibu-ibu sekalian, saya cerita sedikit sebelum kita masuk. Nanti saya jam berapa, Bu Yeni? Setengah 11, baik. Saya batasi 10 menit lah untuk sharing tentang perkenalan saya. Ibu-ibu sekalian, kenapa saya berdakwah di kalangan anak-anak muda? Saya ada beberapa slide yang saya ingin sampaikan. Saya lagi cari full screen-nya ini. Gimana ini full screen-nya? Yang mana? Ya, yang atas ini. Atau filenya aja ya. Nih. Oh bukan, ini kan masih kelihatan begini Bu. Oh, mau di Mau full kan ini. Tahu Ibu. Biasanya persen-persen ini itu ada yang full screen begitu. full screen Oh, ya. tapi, mungkin filenya bisa filenya tadi di mana Bu? Saya tak buka dengan yang lain. Oke. Saya tak coba buka dengan yang lain. Ini. Nah, ini aja. Nah, ini bisa full screen kalau nggak salah. Nah, ini bisa. Nih, turun. Baik, alhamdulillah. Nah, ibu-ibu sekalian, kenapa saya berdakwah di kalangan anak-anak muda? Dulu ceritanya, pada saat saya masih SMP kelas 2, tahun 95, saya itu dulu aktif di komunitas anak-anak pang. Ibu-ibu ada yang tahu istilah anak pang? Ya, anak pang itu anak yang ya rambutnya aneh-aneh ya kan? Yang mungkin ibu-ibu mikirnya itu anak-anak yang ada di jalan-jalan, suka ngamen-ngamen, wajahnya serem-serem ya kan? Betul. Dulu di Surabaya, komunitas yang seperti itu yang jadi asap dikenal awalunnya saya dan teman-teman. Jadi dulu zaman tahun 95 itu awal-awal di Surabaya itu saya dan teman-teman itu angkatan pertamanya anak pang Surabaya. Ya, nggak ngira kan ya Bu ya. Karena penampilan saya sudah seperti ini. Coba kalau penampilan saya masih ngepang, ibu paling nggak percaya begitu ya. Dulu zaman saya SMP, saya itu anak pang pertama di Surabaya bersama dengan teman-teman itu satu angkatan tahun 95. Waktu itu masih SMP kelas 2. Dan aktivitas saya pada saat itu ngeband, nongkrong, mana-mana pokoknya isinya hidup saya hanya ngeband. Ini foto-foto yang tersisa yang saya punya, yang masih saya bisa selamatkan ya. Ini foto-foto zaman saya masih ngeband dulu tahun 95. Waktu itu saya masih SMP kelas 2, SMA sampai dengan saya lulus kuliah saya aktif sekali di komunitas punk itu. Ya. Nah, ibu sekalian ini ya, itu foto saya dulu. Ini adalah acara musik punk yang penontonnya itu seperti ini ya, sukanya kalau nonton konser musik itu kan begitu ya. Pokoknya mereka sambil mabuk dan sebagainya, mereka membentur-benturkan badannya ke teman-temannya gitu ya. Itu namanya moshing gitu, istilahnya. Ini saya cerita seperti ini bukan untuk diceritakan anak-anaknya nanti ya, pokoknya ceritanya baik-baik saja kalau bukan anaknya ya. Ini supaya ibu-ibu tahu bahwa dulu saya punya background itu, sehingga saya ini cukup lama berkecimpung di dunia anak-anak nakal, sehingga saya insya Allah saya banyak tahu bagaimana cara mereka berpikir dan cara membuat mereka kemudian sadar, insya Allah karena hidayah. Ini dulu tahun 97 zaman saya masih SMA di gedung Sena Sewaka di daerah Perak Barat ya. Itu dulu kami sewa untuk acara anak pang pertama di Surabaya. Nah, ini suasananya satu gedung ini semua berkumpul dengan di sekitar 1.500 lebih mungkin yang datang. Ya, luar biasa banyak sekali dari Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik dan sebagainya. Nah, kemudian saya juga aktif di diskusi-diskusi literatur, yang mana diskusi-diskusi ini ibu-ibu sekalian zaman itu zaman SMA itu diskusi saya tentang literatur bukan literatur kitab-kitab Islam.
Saya dulu aktif sekali di diskusi anak-anak yang suka pemikiran kiri. Ada tahu pemikiran kiri maksudnya apa? Pemikiran komunis, ya, pemikiran yang sangat menyimpang, yang sangat jauh dari Tuhan dan sebagainya. Dulu teman-teman saya isinya anak-anak ateis semuanya, nggak percaya Tuhan, ya. Mereka semuanya jangankan sholat, ya, mereka Tuhan aja nggak percaya, ya. Dulu kami diskusi-diskusi menyebarkan selebaran-selebaran isinya dakwah dalam tanda kutip untuk ngajak orang untuk jauh dari Allah, ateis, ya. Jadi dulu ini foto itu diadakan di daerah sini, Bu, daerah dekat Wismilat ini, apa namanya? Jalan Dr. Thomas ini, ya daerah sini itu ada perpustakaan isinya komunitas liberal. Liberal itu komunitas orang-orang yang pemikirannya nggak mau diatur oleh Allah, oleh Tuhan. Mereka rata-rata sesat semua pemikirannya. Ada yang LGBT. Ketuanya perpustakaan ini salah satunya adalah pemimpin komunitas LGBT Indonesia, ya. Dan dulu beliau itu menulis majalah, namanya majalah Gaya Nusantara. Isinya majalah untuk cari jodoh orang-orang gay, ya, zaman tahun 90-an, tahun 2000-an awal, ya. Itu kemudian beliau itu membuat perpustakaan, dibuat untuk diskusi untuk anak-anak muda yang mereka ini pemikirannya sangat jauh dari agama, dan kemudian mereka ini ateis, dan kemudian mereka mendakwahkan itu kepada orang-orang, ya, termasuk mereka-mereka yang punya orientasi seksual yang menyimpang, ya, naudzubillah. Ya. Dulu teman-teman saya seperti itu, ibu-ibu sekalian, ya. Nah, kenapa mereka begitu dan sebagainya itu sangat panjang sekali diskusinya. Tapi yang perlu kita waspadai bahwa gerakan ini masih ada sampai hari ini, ya, masih ada. Dan sekarang itu mereka sangat halus sekali masuknya, nggak seperti dulu sangat frontal kalau dulu. Sekarang mereka masuknya sangat halus. Makanya kita perlu waspada. Sampai suatu ketika tahun 2005 saya itu punya cita-cita dulu, karena saya punya band punk. Waktu saya punya cita-cita, saya pengen manggung di luar negeri. Salah satu negeri yang pengen saya datangi itu Jepang. Alhamdulillah 2 hari yang lalu saya baru pulang dari Jepang, ibu sekalian. Tapi bukan untuk konser. 2 hari yang lalu saya datang dari Jepang setelah seminggu di sana untuk menghadiri peresmian Masjid As-Solihin Yokohama yang viral itu, ibu sekalian, yang lagi diresmikan Ustaz Fatih Karim. Ya, hari ini kemarin ada peresmian, Pak Yusuf Kala datang, ya. Itu yang grand launchingnya, yang soft launchingnya seminggu yang lalu saya hadir di sana. Ini sekalian, dulu saya pengen banget bisa manggung di Jepang pada saat itu. Tapi band Jepang yang saya pengen bisa manggung bersama mereka, ternyata mereka justru manggungnya di Indonesia. Tahun 2005 mereka datang ke Indonesia, ke Surabaya, dan saya ditelepon panitia jadi band pembukanya. Seneng sekali kan saya ngeband. Wah, bangga karena masih muda kan. Wah, bisa jadi band pembuka untuk band dari luar negeri. Senengnya luar biasa. Saya waktu itu manggungnya di sebuah klub malam yang ada di dekat PP waktu itu. Tahun 2005. Setelah acara itu selesai, saya merasa hidup saya itu hampa sekali. Singkat cerita, tahun 2006 sampai tahun 2009 saya keluar dari band dan saya berhijrah. Ceritanya begini, ibu-ibu sekalian. Kakak kandung saya, ya, saya itu 5 bersaudara, saya nomor 3. Kakak kandung saya nomor 2 itu sebetulnya vokalis di dalam band saya gitarisnya. Kakak kandung saya itu hijrah duluan, keluar dari band dan memutuskan untuk belajar agama, fokus untuk belajar agama, ikut taklim, ikut talaki, untuk belajar Quran dan sebagainya, seperti itu. Saya didakwahi nggak mau, karena lagi seneng-senengnya, ya. Kakak saya duluan, 2 tahun lebih awal. Pada saat itu kakak saya mendakwahi dengan cara apapun nggak berhasil. Sampai suatu ketika tahun 2006 kakak saya menghadiahkan saya satu buku. Buku itu judulnya Zikrul Maut. Apa artinya, ibu? Mengingat mati. Zikrul Maut, mengingat mati. Bukunya itu ditulis oleh A.A. Kim, ya kan? Kiai Haji Abdul Kim Lastiar. Bukunya itu kecil, tipis, warna hitam. Saya ingat banget tuh covernya gambar kuburan.
Wah, saya dihadiahi itu dengan isinya itu sudah digarisbawahi begini dan dikasih note-note gitu. Itu seperti ngasih nasihat ke saya. Ya seolah-olah itu kamu baca yang saya garis bawahi ini. Nah, itu. Jadi kalau mau ngasih hadiah buku ke anaknya atau ke istri atau ke suami, itu caranya kayak gitu. Kalau ada kalimat yang terbaik yang kita rasa itu kita dapatkan di buku itu, langsung garis bawahi kemudian kasih note. Ya, supaya kita kalau nggak sempat baca semuanya, minimal yang dibaca itu yang digaris bawahi. Ya, nah alhamdulillah buku itu ternyata cukup banyak merubah persepsi saya tentang hidup. Saya sejak dinasehati kakak saya ya tentang buku itu, saya jadi merasa takut mati. Takut mati kenapa? Karena pada saat itu saya nggak pernah berpikir bahwa hidup ini bakal berakhir. Gitu. Saya cuma pengennya anak-anak muda kan sukanya senang-senang saja kan ibu-ibu. Ya kan? Tiba-tiba saya harus berpikir tentang mati. Dan kemudian kakak saya ingat banget, kakak saya bilang seperti ini ke saya. Dit, kalau kamu suatu hari kamu nongkrong sama teman-teman terus kemudian kamu mati pada saat itu gimana? Kira-kira kesimpulannya apa? Hidupmu itu baik atau enggak baik? Begitu. Kira-kira kamu bakal masuk surga atau bakal masuk neraka? Kalimat-kalimat itu terus terngiang dalam benak saya dan sampai kemudian saya memutuskan untuk keluar dari band. Saya pamit ke teman-teman untuk kemudian saya tidak lagi ngeband pada waktu dan tidak berinteraksi dengan komunitas sama sekali. Ya, sama sekali. Jadi ceritanya saya itu manggung terakhir di Balai Pemuda. Ibu-ibu kalau tahu ada gedung yang biasa dipakai buat walimah nikah. Ya, saya manggung terakhir di situ ibu-ibu sekalian. Sebelum itu sering dipakai buat walimah, itu tahun 2005 itu dipakai untuk konser musik itu. Saya waktu itu turun panggung itu, di panggung itu saya sudah takut saya. Saya berdoa sama ya Allah, jangan bikin saya mati di atas panggung. Setelah ini saya ingin tobat. Ya. Karena gimana ibu sekalian, kalau konsernya anak-anak pang itu dalam satu ruangan begini itu isinya baunya asap semuanya karena semua orang merokok. Kemudian baunya asap itu bukan cuma rokok, ada bau asap dari narkoba, ya, dari ganja, ya. Kemudian orang kalau ngomong tuh baunya miras. Makin takut saya mati. Sampai suatu ketika saya manggung itu saya merasa ya Allah ini terakhir. Saya berjanji setelah turun panggung ini saya tobat. Setelah turun panggung, saya pamit teman-teman, langsung saya tobat dan saya tidak ketemu teman-teman saya sampai bertahun-tahun lamanya. Ya, ibu-ibu sekalian, saya fokus belajar agama dari 2006 sampai 2009. Pada saat itu saya tidak berinteraksi sama sekali dengan komunitas pang. Sampai tahun 2009, saya mulai berdakwah ke mereka. Kenapa begitu? Karena guru ngaji saya, beliau mengatakan, dulu kamu itu yang ngajak mereka di komunitas pang. Sekarang kamu sudah tobat. Terus kamu tinggalkan mereka. Ini nggak bertanggung jawab namanya kan gitu. Saya punya beban. Wong dulu yang ngajakin saya, wong saya tinggal kan nggak mungkin. Akhirnya saya memutuskan untuk mendakwahi mereka. Saya terjun ke dunia dakwah khusus ke anak-anak muda yang bermasalah seperti itu. Saya datangi mereka di rumah-rumah mereka, saya bawakan sesuatu, saya kasih hadiah dan seterusnya untuk menjalin hubungan baik lagi. Ibu-ibu sekalian, nggak mudah ya mendakwahi anak-anak yang seperti itu, ya kan? Saya dulu kalau nggak punya banyak track record di komunitas itu, mungkin saya nggak direken sama mereka. Tapi karena saya dulu cukup aktif di situ, sehingga mereka masih welcome dengan saya karena saya dirasa punya banyak peran pada saat itu. Okay? Saya bikin komunitas namanya komunitas underground tauhid, agak aneh ya namanya. Jangan ini ya ditiru karena Khairatul Nisa udah bagus ya. Jangan diganti di underground Nisa, nggak ada. Nanti jadi anak-anak muda pada saat itu sukanya kalimat-kalimat yang ala-ala mereka ya. Sampai kemudian kami berdakwah itu di komunitas-komunitas musik kembali. Saya waktu itu ibu-ibu sekalian mendakwahi mereka itu di konser-konser musik, ikut tepuk tangan kalau mereka manggung, nanti mereka turun, saya dakwahi, ngobrol, saya ajak mereka untuk diskusi kayak gitu-gitu. Satu persatu di antara mereka sampai kemudian mereka mau berhijrah. 1, 2, 3 orang sampai hari ini alhamdulillah ada lebih dari 1.100 orang yang kami dakwahi. Ini adalah kegiatan-kegiatan kami ya, cepat saja sampai kemudian tahun 2018 kami membuat kami membuat yayasan supaya kemudian mereka dinaungi secara legal.
Kalau hanya komunitas itu kalau ada orang yang peduli, mereka ingin misalnya mau membantu apa, itu kalau nggak ada payungnya, ya nanti akhirnya masuk rekeningnya siapa, kan khawatirnya nanti jadi fitnah ya, kalau masuk rekening saya misalnya jadi fitnah. Jadi masuk ke rekening yayasan sehingga nanti diberdayakan untuk kegiatan anak-anak muda. Alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Doakan ibu-ibu sekalian semoga istiqomah. Saya juga butuh doa dari ibu-ibu sekalian agar kemanfaatan ini bisa lebih baik. Baik, kemudian ya, ada satu ini lagi. Ya. Nah, ini suasana kegiatannya seperti ini, sharing-sharing anak-anak muda ngaji. Ini mereka ini anak-anak, ya ini ada yang kami ajak anak-anak pang itu ke sekolah-sekolah. Ini sekolah Trimurti. Kami ajak anak-anak pang yang sudah hijrah, yang dulu, mohon maaf, ini dulu bandar narkoba, ibu sekalian. Ini dulu pernah ketangkep polisi karena dia medarkan narkoba, kemudian dia tobat. Setelah dia tobat, dia menjadi penerapi narkoba. Dari beliau ini, Mas Brian ini, itu ada 100 lebih anak-anak muda yang pengen keluar dari ketergantungan narkoba, itu sembuh dari Mas Brian ini. Ini murid saya ngaji di Better Youth. Kemudian mereka sharing-sharing ke sekolah-sekolah supaya sekolah-sekolah itu banyak yang kemudian mereka bisa mengambil hikmahnya. Sekarang Mas Brian ini sudah banyak ngisi di forum-forum kajian di berbagai kota. Hari ini beliau menjadi barista dari bisnis coffee shopnya Ustadz Lukmanul Hakim di Pontianak. Nah, jadi beliau ini direkturnya dari perusahaannya beliau. Ini anaknya, ya, seluruh badannya ini tato, sekalian. Mas Brian ini. Pada saat beliau ngisi ini telinganya sudah normal. Dulunya telinganya lubangnya itu segede tutupnya botol maison. Wah, segede begini. Sampai akhirnya dioperasi, ya, diperbaiki lagi. Ini dulu mereka adalah orang-orang yang kurang baik secara latar belakang. Kemudian ya, kegiatan kami seperti ini, kajian-kajian. Kemudian ini anak-anak pang. Ini anak-anak pang yang tadi difoto tahun 97 mereka ikut konser itu. Ini sekarang pada ngaji. Setiap Selasa malam ada kajian khusus anak-anak pang saja. Ini foto ini diambil tahun 2020. Hari ini pesertanya sudah lebih dari 25 orang, khusus anak pang saja. Sisanya teman-teman dari yang punya background yang lainnya. Ya, seperti ini tukang tato dulunya. Terus ada yang mereka ini dulu adalah pegiat-pegiat anak-anak pang. Ya, seperti ini suasana ngajinya. Ya. Kadang-kala saya harus ngisi kajian itu tidak pakai baju koko. Kenapa? Supaya mereka itu nyaman, ya. Ada satu kisah yang menarik. Satu ini sebelum kita masuk ke materi. Ada satu kisah yang menarik. Satu tahun yang lalu ada salah satu peserta ini yang datang, yang dia itu pada saat saya setelah memberikan tausiah begitu, dia ini datang dan kemudian dia bertanya. Saya lihat wajahnya, ya. Badannya ini semua tato nih, Bu. Rambutnya itu tinggal tengahnya saja dan panjangnya itu sampai sepinggang. Ya, jadi tinggal tengahnya saja terus pinggang. Kemudian telinganya lubang dengan lubang yang besar. Ini beda lagi orang. Dia menanyakannya seperti ini. Ustadz, saya mau nanya. Nama saya bla bla bla. Saya mau tanya Ustadz. Saya itu 2 tahun yang lalu orang tua saya meninggal, katanya. Saya ini yatim piatu. Orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Sejak orang tua saya meninggal, saya nggak pernah putus sholat 5 waktu. Ya, Masya Allah, saya bilang, wah, luar biasa. Ya, kemudian, tapi begini Ustaz. Jadi dulu orang tua saya itu berwasiat, kalau saya meninggal, satu wasiat saya, jangan kamu meninggalkan sholat 5 waktu. Saya taat itu Ustaz. Karena ketika saya rindu orang tua saya, yang saya pikirkan saya harus sholat. Oh, Masya Allah, saya bilang, ini didikan yang sangat bagus ya, meskipun dia dalam kondisi yang seperti itu. Dia bilang begini, tapi Ustaz, saya ini setiap hari juga nggak bisa melepaskan minum homer. Setiap hari. Saya nggak ada satu hari pun saya nggak minum. Karena saya nggak bisa lepas, Ustaz. Kalau saya ketemu teman-teman saya selalu ngajak saya mabuk. Cuman Ustaz, saya kalau mabuk itu
setiap hari itu setelah Isya, Ustaz. Jadi setelah sholat Isya saya minum, nanti kalau saya mabuk sampai nanti sebelum subuh saya mandi, saya sudah mulai sadar, saya sholat subuh gitu, dan terus seperti itu. Kemudian siang, sore, pagi, siang, sore saya kerja, pulang, nanti nongkrong lagi, dan seterusnya kayak gitu. Kemudian dia bertanya begini, kalau seperti ini gimana Ustadz? Sampai saya pada satu saya agak bingung kan, ini kalau saya jawab, oh ya enggak apa-apa, dosa saya, wong jelas homer enggak boleh kan. Kalau saya bilang, wah Nabi itu bersabda kalau orang itu minum homer 40 hari sholatnya nggak diterima, besok dia nggak ngaji, bahkan besok mungkin dia nggak sholat lagi. Kenapa? Ya karena 40 hari nggak diterima, ngapain sholat, kan begitu. Nah, jadi ini ibu-ibu sekalian, dakwah itu seperti ini ternyata. Jadi kita itu kalau langsung frontal, saklek begitu, ya hadisnya ada memang, tapi kalau ini disampaikan secara langsung, kalau anaknya nggak siap, dia nggak bisa nerima nanti. Tapi kalau kita nggak sampaikan, itu juga ya dosa, karena ini adalah perintah Allah juga untuk kita menyampaikan. Nah, akhirnya saya ingat guru saya mengatakan begini tentang satu ayat, yang mana ayat ini seringkali kita dengar, ya, tentang sholat, ya. Kata Allah di dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Harusnya orang yang sholat pasti dia bisa meninggalkan kemungkaran, betul ya? Pasti harusnya. Nggak ada STMJ itu, sholat terus maksiat jalan, nggak ada, ya, ya, nggak ada. Harusnya kalau sholat terus ya maksiat ditinggal. Tapi kalau sholat terus maksiat nggak mungkin. Ya, nah kata guru saya, kenapa ada orang yang sholat tapi maksiatnya tetap terus? Ada yang haji, ada yang umroh tiap tahun, tapi korupsi tetap iya. Nah ini kenapa? Jawaban guru saya pada waktu itu simpel, begini. Kalau orang itu sholat, ada orang-orang yang sholat itu berkualitas dan ada yang tidak berkualitas. Ya, kalau orang itu sholatnya berkualitas, maka janji Allah pasti Allah akan berikan. Apa itu? Dia akan mudah meninggalkan kemungkaran, pasti mudah, nggak perlu disuruh, dia pasti akan meninggalkan. Kenapa? Karena dia sholat itu dengan penuh kekhusyuan, dia melakukan itu dengan penuh kecintaan pada Allah dan Rasulnya, sehingga segala hal yang Allah benci pasti ditinggal sama dia, nggak pakai disuruh. Ya, tapi kalau orang itu sholatnya hanya untuk menggugurkan kewajiban, wis pokoknya sholat, maka kualitas sholatnya tidak mungkin memberikan dampak untuk dirinya, nggak mungkin. Ya, jadi orang itu kalau mau berdampak setiap amalnya, maka dia harus menjadikan amalnya berkualitas. Ya, jadi kalau kita mau umroh berkali-kali sekalipun kalau nggak berkualitas, nggak ngefek itu buat sehari-hari kita. Kalau kita mau sholat, mau ngaji sebanyak apapun, kalau nggak berkualitas, nggak akan ngefek buat hidup kita. Ya, makanya banyak orang-orang yang kemudian lebih fokus pada kualitas. Makanya Allah itu kan menyukai amal yang sedikit tapi berkualitas, yang istiqomah, ya, daripada orang itu beramal banyak tapi dia nggak istiqomah, nggak berkualitas. Begitu. Nah ini kemudian saya ingat, ya, jawaban diplomatis saya kepada anak ini, saya bilang, kamu ikut ngaji aja rutin dulu, nanti jawabannya kamu akan tahu sendiri. Ya, ini jawaban diplomatis, ya, paling aman itu ibu. Ya, alhamdulillah dia taat, karena pada saat, jadi gini, kalau anak-anak muda itu, mereka itu biasanya nakal karena di rumah itu sering nggak nyaman. Satu-satunya ruang yang membuat mereka nyaman itu teman-temannya, ya kan? Nah, kalau pas teman-temannya yang buruk, yang bikin dia nyaman, dia pasti buruk, ya kan? Tapi kalau ada teman-teman yang baik-baik, membuat dia nyaman, pasti mereka akan cenderung pada yang baik. Maka kami sampaikan kepada teman-teman di Better Youth Foundation itu, kalau ada teman-teman yang masih perilakunya buruk, mereka hadir ke Better itu, kita harus memperlakukan mereka seperti kita ini kaum Ansor memperlakukan Muhajirin. Layani sebanyak-banyaknya mereka itu. Rangkul mereka, buat dia nyaman di sini. Belum makan, belikan makan, belum minum, belikan minum, ya kan? Kalau dia butuh tidur sekalipun, kasih dia ruang untuk tidur. Ya, kalau dia mau curhat, letakkan telinga kita untuk mendengarkan curhatnya sebanyak apapun curhat itu. Pokoknya bikin dia senyaman-nyamannya ada di sini. Itu namanya dakwah. Alhamdulillah, ya, Mas ini kemudian istiqomah 6 bulan kemudian, ibu sekalian,
dia datang ngaji dan kemudian teman sebelahnya mengatakan, Ustadz, si fulan ini sekarang sudah nggak minum lagi Ustadz, katanya gitu. Ya, loh saya Ustadz, ya dia bilang iya Ustadz sambil dia ketawa-ketawa. Loh sejak kapan? Alhamdulillah sudah 1,5 bulan Ustadz, saya nggak nyentuh alkohol sama sekali. Bisa ya? Bisa, alhamdulillah Ustadz. Ya, ibu sekalian, tahun lalu Ramadan tahun lalu dia khatam Quran 1 bulan satu kali, ya kan? Ramadan kemarin dia khatam Quran 2 kali sebulan. Ya, printing saya sampai. Ya, jadi itu namanya dakwah, ibu-ibu sekalian. Ya, nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, semoga sharing sedikit ini bisa sedikit memberikan gambaran. Ya, semoga ini menjadi perkenalan yang baik. Ya, insya Allah nanti kita akan sambung lagi di pertemuan berikutnya. Saya share dulu untuk pertemuan ini tentang perempuan yang dirindukan surga. Baik. Baik, ibu sekalian dirahmati Allah, ada satu pepatah yang sangat masyhur sekali, yang itu sudah sering kita dengarkan dalam kitab-kitab para ulama, penulis-penulis muslim, banyak mengatakan bahwa perempuan itu tiang negara. Apabila perempuannya baik, maka negara itu akan baik pula. Kalau perempuannya rusak, maka rusak pula negara itu. Ibu sekalian, ini tolong jangan dipahami seolah-olah kok kalau negara rusak kok aku yang disalahin, bukan gitu. Ya, jangan gitu. Ya, karena laki-laki juga ada quotes yang lain, nanti gampang ya. Nanti banyak juga quotes yang lain, cuman saya nggak tampilkan di sini. Untuk laki-laki lebih parah lagi dan lebih bertanggung jawab lagi, karena perempuan itu juga ya yang jadi qawamahnya laki-laki. Jadi jangan khawatir. Tapi ini minimal bisa memberi hikmah bagi kita bahwa Allah itu menciptakan perempuan itu punya maksud yang luar biasa. Ya, bahwa ternyata perempuan itu memiliki peran yang sangat dahsyat dalam seluruh kebaikan umat itu. Artinya begini ibu. Jadi jangan dilihat ini di kalimat terakhirnya. Lihatlah kalimat yang pertamanya, bahwa kalau ada kebaikan di satu negeri itu, pasti kebaikan itu dimulai dari perempuannya. Wah, itu loh. Lihatnya yang itu saja. Nah, ibu-ibu sekalian, artinya ada peran yang sangat krusial bagi perempuan yang Allah nggak main-main di dalam Al-Quran, di dalam hadis, seringkali dispil oleh Allah dan Rasulnya tentang betapa mulianya perempuan itu. Jadi agama kita itu nggak pernah mengenal yang namanya diskriminasi terhadap perempuan, nggak ada, atau menyudutkan perempuan juga nggak ada, nggak pernah kenal kita begitu-begitu. Itu hanya isu-isu yang dihembuskan oleh orang-orang munafik, orang-orang yang benci kepada Islam, ya, untuk meraung-raung Islam itu membuat para perempuan itu kemudian ragu dengan syariat. Ya, jadi terlalu banyak dalilnya yang mengatakan tentang betapa mulianya peran perempuan itu di dalam Islam. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa membangun negeri atau peradaban itu dimulai dari peran perempuan memang. Ya, disinilah kemudian institusi pertama yang ada di masyarakat yaitu keluarga. Itu kalau perempuan mampu ya berperan dengan peran yang sebaik-baiknya di situ, maka akan lahirlah ya anak cucu yang sangat berkualitas, sangat baik ya, seperti Imam Asy-Syafi'i yang dikutip di sini. Imam Asy-Syafi'i itu adalah hasil didikan ibu yang luar biasa. Dan terlalu banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya, bahwa peran perempuan begitu luar biasa. Kemudian yang kedua, bahwa perempuan itu adalah madrasah pertama, ya, madrasah al-ula, yaitu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Sehingga keteladanan anak-anak itu selain yang pertama kepada ayahnya, ya, sebagai qawamah, maka perempuan adalah figur kedua yang utama dalam keteladanan. Kalau anak itu, ya, laki-laki, dia dididik oleh ibu yang berkualitas, maka anak laki-laki ini akan tumbuh ya dengan kepribadian yang memuliakan setiap perempuan yang akan dia temui nanti dalam hidupnya, baik itu istrinya maupun anak perempuannya. Ya, dia akan tahu bagaimana cara mengasihi dan menyayangi manusia, karena dari sifat wanita itu Allah tumbuhkan ya kemampuan untuk menyayangi. Makanya perempuan diberikan oleh Allah rahim,
Rahim itu dalam bahasa Arab artinya rohim itu kasih sayang. Ya. Jadi perempuan dititipkan oleh Allah sifat kasih sayang, dan itu dipelajari oleh laki-laki agar laki-laki kemudian tumbuh dengan kasih sayang dan dia bisa mengasihi dan menyayangi siapapun yang ada di muka bumi ini. Yang kedua, kalau anaknya adalah perempuan, maka anak perempuan itu akan mencari identitas dirinya dengan benar. Bahwa dirinya perempuan, maka ibuku perempuan, maka aku akan meniru bagaimana menjadi perempuan yang baik. Itu dia akan meniru ibunya. Makanya kalau perempuan itu di dalam keluarga mampu menjadi teladan dalam dua hal ini, dalam mendidik anak, maka anak laki-laki pun dia mendapatkan hikmah yang luar biasa besar, anak perempuan pun dia akan mendapatkan pelajaran juga yang akan sangat besar. Yang ketiga, karena perempuan atau istri yang baik akan selalu mendukung suaminya dalam menjalankan kewajiban, menemani, menjadi partner, penyemangat dalam ibadah dan dakwah. Ibu-ibu sekalian, menikah itu bukan hanya menggabungkan laki-laki dan perempuan untuk kemudian mereka bisa memiliki status suami dan istri, bukan begitu. Menikah itu adalah yang pertama supaya ibadah kita itu punya dampak yang berlipat ganda. Makanya menikah itu dalam Islam separuh agama dan separuh sisanya adalah ketakwaan kepada Allah. Ya. Oleh karena itu, orang yang menikah ketika dia beribadah, maka ibadahnya dimudahkan oleh Allah untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, yang tidak pernah bisa didapatkan oleh mereka-mereka yang belum menikah. Misalnya contoh, Nabi pernah mengatakan bahwa dengan kita menyentuh tangan pasangan kita, maka bergugurlah dosa-dosa kita. Menyentuh doang itu, belum ngapa-ngapain itu padahal. Itu kan dahsyat sekali, ya kan? Jomblo kan bingung, Bu, mau nyentuh siapa? Gitu. Nah, ini misalnya artinya menikah itu kan luar biasa ibadahnya. Makanya disebut separuh agama. Ya. Nah, ketika kemudian kita sudah berpasang-pasangan itu, istri itu adalah orang yang paling banyak memberi motivasi kepada laki-laki atau suaminya. Makanya suami itu kalau dia mulai malas ibadah, perempuan itu satu-satunya kuncinya adalah istrinya. Wah, pokoknya istrinya kalau mampu ngetik bagian mana yang memungkinkan untuk membuat suaminya itu termotivasi, pasti suaminya akan termotivasi luar biasa. Dia nggak butuh klik dari yang lainnya. Ya, kalau istrinya tahu di mana letak kliknya, masya Allah. Makanya Rasulullah itu, ya, dengan adanya Ibunda Khadijah itu dalam peran dakwah beliau itu, bayangkan 13 tahun lamanya setiap hari dipersekusi oleh musuh-musuh Islam, orang-orang musyrikin, dilempari batu, dimaki-maki, ditimpai kotoran, pokoknya dihina-hina di mana-mana, bahkan terancam mau dibunuh sekalipun, selama masih ada istrinya Ibunda Khadijah itu kuatnya luar biasa mentalnya. Nah, peran istri itu begitu, Ibu sekalian. Jadi meskipun Ibunda Khadijah itu tidak pernah keliling keluar rumah, tidak pernah, tapi dampaknya kepada dakwah Nabi itu luar biasa. Sampai Ibunda Aisyah itu ketika cemburu nyebut dengan perkataan yang agak-agak nyindir gitu Ibunda Khadijah, itu Nabi marahnya luar biasa. Ya, kenapa? Karena orang yang paling berjasa dalam dakwah Nabi itu adalah Ibunda Khadijah. Ya. Jadi sedahsyat itu peran perempuan sebetulnya, Ibu sekalian. Meskipun adanya di balik layar, ya kan? Tapi itu luar biasa. Termasuk juga menghasilkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa hebat. Kalau kita dulu, ya Ibu sekalian, dulu di zaman para sahabat itu, dulu tuh ada sahabat yang masa jahiliyahnya seperti Abu Sufyan, Hindun, itu dulu suami istri yang dua-duanya jahiliyah masih musyrik. Pada saat belum masuk Islam, itu ketika Hindun itu melahirkan anaknya yang namanya Muawiyah itu, Muawiyah bin Abu Sufyan, itu pada saat masih jahiliyah, itu orang-orang yang datang ke Mekah itu kan pada datang dan memberikan selamat. Oh, selamat, semoga anakmu jadi pemimpin Arab gitu ya. Oh, selamat. Itu doa-doa semoga anakmu menjadi pemimpin Arab saja, itu orang tuanya marah itu. Ya, kata orang tuanya, Pak, celaka kamu, anakku nggak hanya jadi pemimpin Arab, anakku nanti jadi pemimpin dunia, dia bilang gitu. Itu doanya orang masih kafir saja sama Allah itu, kemudian kan mereka hijrah dan kemudian masuk Islam.
ya, itu oleh Allah dikabulkan. Muawiyah kemudian jadi khalifah, ya, sepeninggal Ali bin Abi Thalib, ya, dan Muawiyah yang mengembangkan Islam itu sampai ke benua Afrika itu sampai pojok, itu karena ibunda doanya ibunda Hindun pada saat itu. Jadi anak itu jadi pemimpin hebat atau tidak, salah satu perannya adalah doa ibu. Jadi kalau anaknya nakal jangan didoain yang negatif, ya. Kita tahu peran perempuan itu dahsyatnya luar biasa, makanya orang-orang menjadi musuh-musuh Islam atau orang-orang ingin menguasai dunia, mereka akan cenderung merusak perempuannya dulu sebelum merusak yang lain. Ya, mereka akan membuat program-program gimana caranya perempuannya rusak lebih dulu. Makanya saya pernah melakukan riset, ya, dampak dari media sosial. Ternyata mayoritas pengguna Instagram, TikTok yang lebih pada perempuan yang kokoh agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi, bolehkah kita punya aspek lain yang kita sorot dari, kalau misalnya ibu-ibu pengen jodohin anaknya laki-laki untuk cari jodoh, gitu ya. Biasanya kan kalau laki-laki dicarikan jodoh tuh dicarikan pokoknya sing ayu kan gitu, ya, mesti kan gitu, pokoknya ayu dhisik, wah, ya, sing liyane gampang gitu. Nah, ini nggak bener ini. Kalau anaknya perempuan biasanya wis golek sing ganteng, duwe akeh, wah, sugih, wah, wis pokoknya kalau, makanya tadi kan semoga sehat hartanya, wah, amin, keuangan amin. Masalah sehat fisiknya aminnya biasa. Sehat jiwanya, oh, amin. Sehat ekonominya, amin. saya tahu, enggak apa-apa, ya. Tapi nanti kalau nyarikan jodoh anaknya, tolong, ya, soal agama ini enggak main-main, enggak bisa ditawar itu sekalian, ya, enggak bisa ditawar. Nah, ini sekalian, berikutnya. Nah, Abdullah bin Amr ini seorang sahabat juga, ini anaknya Amr bin As. Beliau mengatakan, jangan menikahi wanita hanya karena kecantikannya, karena bisa kecantikannya itu memburukkannya. Jadi dia jadi merasa sombong, ya kan? Kapan hari ada teman istri saya, dia bilang, aku online TikTok kok wakil seneng ya, gitu. Saya batin, temannya memang cantik, saya bilang, ya. Saya nggak ngomong gitu ke istri saya, yo koncomu ayu sih, wah jadi masalah. Ya, saya cuma batin doang, ya temanmu cantik, ya jelas lah dia banyak yang komen, banyak yang, tapi kan akhirnya jadi banyak yang nakalin juga kan, ya kan gitu. Nah, sampai dia bilang, gimana kalau aku jadi selebgram aja ya? Waduh, saya batin janganlah, ya janganlah. Ya, ini khawatir saya. Nah, kenapa? Karena itu nanti pujian-pujian itu sangat berbahaya, ibu sekalian. Kita ini kan seringkali ketika kita itu diuji dengan omongan-omongan buruk, seringkali itu menjadikan kita jadi lebih kuat. Wah, sabar, gitu kan. Tapi kalau kita dipuji, seringkali kita nggak merasa itu ujian. Kita merasanya itu karena memang aku cantik. Wah, ya gimana lagi kan memang aku cantik. Wah, kalau ngomongnya gitu lah repot, Bu. Padahal Nabi itu mengatakan begini, lemparkan saja tanah itu ke wajah orang yang memujimu. Itu hadis tuh. Kenapa? Karena orang yang memuji itu sebetulnya memberikan dampak buruk bagi yang dipuji. Makanya kita itu nggak boleh mudah sekali menerima pujian itu dengan senang. Anak-anak kita itu jangan gampang dipuji, bikin dia ketergantungan dengan doa. Ya, jadi kalau berprestasi, pertama kali yang muncul di lisan kita itu doa. Barakallah ya nak, masya Allah, semoga Allah kasih istiqomah ya nak buat kamu nak. Itu doa. Jangan hebat, keren, gaul, wah, biar nanti Bu mentalnya hancur nanti. Karena ketika dia nanti mendapatkan hal-hal yang kalimat-kalimat yang buruk dari temannya, ya dia nggak siap. Karena dia terbiasa dipuji-puji, dia harga dirinya merasa tinggi, sulit nanti dia menerima keadaan. Tapi didoakan supaya prestasinya berkah, ya kan? Gitu. Kemudian jangan nikahi karena hartanya bisa membuatnya melampaui batas. Tapi nikahi karena perkara agamanya. Ya, ini kalimatnya yang menarik nih. Sungguh hamba sahaya wanita
yang sebagian hidungnya terpotong sekalipun, lagi kulitnya hitam tapi dia taat beragama adalah lebih baik. Jadi artinya ibu sekalian, ya, wanita itu dilihat dari agamanya, itulah yang menyebabkan mereka itu mulia di hadapan Allah. Makanya kita ini semuanya kalau nggak punya bekal agama, kita ini nggak ada harganya di hadapan Allah. Ya, secantik apapun seseorang, ketahuilah bahwa cantiknya dia itu ujian bagi dia. Gak usah iri. Kalau dia gak solihah, gak usah iri sama dia. Ya, itu. Makanya ujiannya anak-anak muda sekarang gitu. Melihat temennya nikah, bojone lagi, batin. Belum bojone yang ngomah, dasaran, wali mikir. Ini ayuan bojone koncoku. Kita itu hanya iri pada kesolihannya orang. Ya, kalau dia gak solih, ngapain iri? Ada yang tangganya punya mobil baru. Wah, paling tangan gitu. Yang pikir itu irinya itu. Kalau mobil barunya nggak bikin dia lebih soleh, nggak rajin ke masjid, nggak usah iri. Ngapain? Kalau mobil baru yang nggak dipakai untuk berdakwah juga ngapain? Nggak penting. Ya, makanya kita ini kalau dikasih oleh Allah karunia, maka karunia itu bikin kita lebih soleh nggak? Cuman itu aja pertanyaannya buat kita. Makanya hal-hal yang lain itu nggak penting semuanya. Ya, saya sering itu dulu saya pernah punya cita-cita pengen kuliah di luar negeri. Ya, pengen kuliah di luar negeri. Wah, dulu saya apply dari berbagai negara. Qadarullah, setiap kurang sedikit aja gak lolos. Nyoba lagi, gak lolos lagi. Nyoba lagi, gak lolos lagi. Qadarullah, saya itu dimudahkan ke luar negeri tanpa harus apply kuliah begitu. Mudah berangkat, dibayari, berangkatnya dibayari. Masya Allah nih, sopo yang bikin begini, ya. Ini pasti ada, ya, bahwa Fir'aun itu ketika ingin menggauli istrinya, ya Ibunda Asia, itu oleh Allah Ibunda Asia itu diselamatkan. Ada setan yang kemudian menggantikan posisi Ibunda Asia. Jadi Fir'aun itu selama ini kalau menggauli istrinya itu digauli setan, bukan Ibunda Asia. Iya, wajahnya diserupakan. Jadi diselamatkan kehormatannya, Masya Allah. Saya baru kali ini saya tahu itu dari kisah dari buku ini. Kisah-kisah perempuan peradaban. Nah, nanti silahkan dicari. Ya, ditulis oleh Ustadz Salim Afilah. Ya, ini kemarin setahun yang lalu dibedah bukunya di mana ya? Kalau Grand City kalau nggak salah, saya lupa. Ya, Grand City ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kemudian, nah, Allah itu memuliakan wanita solihah itu luar biasa. Makanya nggak main-main spek solihah itu, ibu sekalian. Ya, di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang solihah, yang berjenis manusia, maksudnya bukan jin, di dunia ini lebih utama daripada bidadari surga 70.000 kali lipat. Ya, 70.000 kali lipat. Jadi jangan khawatir nanti di surga. Wah, suami saya enak sama bidadari, seneng lah dia, lupa nanti sama aku. Ibu nanti akan insya Allah ya lebih mulia 70.000 kali lipat. Ya, suaminya nggak sempat gitu melirik-lirik bidadari. Ya, nggak sempat nanti ya. Yang fokusnya sama ibu aja. Ya, ini luar biasa ini. Kemudian diperbolehkan masuk surga lewat pintu manapun. Coba saya lihatkan ini amalannya bisa masuk surga dari pintu manapun tuh amalnya semuanya amal-amal yang umum semuanya ya. Nabi SAW bersabda, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, ya kan, udah umum kan? Ya, berpuasa Ramadan, umum kan? Ya, menjaga kemaluan, umum kan? Menaati suaminya, ya, umum juga kan? Niscaya akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu manapun yang kamu mau. Masya Allah, luar biasa. Ini nggak ada hadis kayak gini buat laki-laki, bu, nggak ada. Tak cari-cari orang nemu. Ini hanya untuk perempuan saja. Ya, Masya Allah nih. Jadi kalau amalnya itu umum semua begini, insya Allah ibu bisa semuanya, insya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin, insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga yang tadi disebutkan dalam surat An-Nisa 34, ya, ada istilah hafizah lil ghaib. Apa itu? Para ulama dalam misalnya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan
yaitu menjaga suaminya dalam dirinya saat sedang tidak ada di rumah, serta menjaga hartanya yang ditinggalkan di rumah. Jadi menjaga suaminya dalam dirinya itu artinya apa? Dia tidak kemudian apa istilahnya? Kan kalau ada suami berangkat kerja, kemudian istrinya yes, ya, bebas nih, langsung bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ngapain gitu ya. Ini berarti tidak menjaga suaminya dalam dirinya. Menjaga suaminya dalam dirinya itu artinya apa? Ketika suami nggak ada, ya, sosok suaminya itu selalu ada dalam hatinya, sehingga seluruh pekerjaan yang dia lakukan itu adalah dalam rangka dia ketaatan kepada suaminya, ya. Nah ini luar biasa, sehingga nggak ada ceritanya perempuan kemudian nggak ada suaminya, dia sembarangan nggak menjaga diri. Enggak, dia akan tetap menjaga diri karena dia tahu apapun yang dia lakukan itu dalam rangka dia menjaga suami dalam dirinya. Nggak seperti seolah lepas begitu saja. Ya, kemudian dalam kitab yang lain disebutkan menjaga hak-hak suami berupa jiwanya, rumahnya, hartanya saat suaminya tidak sedang bersama istri. Ini yang luar biasa. Jadi makanya istri di dunia modern seperti sekarang bisa keluar rumah, bisa kemana-mana, bisa berkomunitas, dan itu bagus. Selama syarat ini, ya, menjaga suaminya di dalam dirinya itu tetap ada. Sehingga nggak sempat kemudian melakukan hal-hal yang merusak kehormatan, termasuk merusak kehormatan keluarganya. Insya Allah Allah akan jaga juga ketika kita menjaga suami di dalam diri, ya, seperti itu. Jadi kalau dirangkum seperti ini dalam surat An-Nisa 34 itu, istri yang baik agamanya adalah yang taat pada Allah, taat pada suami, selalu ikhlas dalam ketaatannya, menjaga kehormatan dirinya dan cintanya saat suami tidak ada, dan menjaga apa-apa yang ditinggalkan suami untuknya. Ya, menjaga harta suami itu termasuk diantaranya ketika dia membelanjakan harta itu dalam kondisi suaminya ridho, ya, bukan check out terus ya, wah beli ini suaminya pulang, loh kok enek bungkusan wah keram gitu ya. Wah ini tidak begitu ya. Kalau suami itu ridho dengan apa yang kita beli, insya Allah yang dibeli itu berkah. Ya, insya Allah yang beli berkah. Nah itu yang kita inginkan ya. Ada satu kisah yang menjadi penutup nanti sebelum kita tanya jawab. Ada kisah Abdul Aziz bin Marwan, ya, seorang pemimpin hebat dari Bani Umayyah. Judulnya saya kasih membeli surga dengan menikahi wanita solihah. Ini judul kisahnya. Ya. Nah, beliau ini adalah pemimpin khalifah, ya, dia adalah gubernur, di Mesir 20 tahun lamanya. Suatu ketika dia menikahi calon istrinya, yaitu Laila Ummul Hashim. Dia adalah cucu dari Umar bin Khattab. Beliau berkata ketika dia ingin menikahi itu, dia mengatakan, kumpulkan dari uang terhalalku sebanyak 400 dinar. Ya, 400 dinar itu, ya, kira-kira berapa M gitu ya, ya luar biasanya. Kemudian katanya, aku ingin menikahi seseorang dari keluarga yang soleh. Kenapa keluarga yang soleh? Keluarga Umar bin Khattab. Ini cucunya Umar bin Khattab. Jadi menghargai perempuan yang solihah dan menghargai nasabnya yang luar biasa, itu dia mengeluarkan semua harta halalnya untuk dipakai untuk meminang seorang perempuan yang berharga itu. Karena menurut Allah orang seperti ini sangat berharga, maka harta berapapun tidak akan pernah cukup. Ya, semua harta yang halal dikumpulkan kemudian dipakai untuk meminang. Kemudian ketika mereka menikah, apa yang dihasilkan? Hasilnya adalah pernikahannya melahirkan seorang pemimpin yang luar biasa yang dinamakan Umar bin Abdul Aziz. Seorang pemimpin khalifah yang kekuasaannya mampu memakmurkan seluruh umat Islam yang ada pada saat itu. Sampai orang mau menyalurkan zakat saja, mereka itu bingung menyalurkan di mana karena semua umat Islam sudah mapan semuanya. Mereka harus mengirimkan zakat itu sampai ke luar negeri, ya, karena saking sulitnya mencari orang-orang miskin yang berhak menerima zakat. Ini luar biasa, ya, hasil pernikahan orang yang solih dan solihah. Maka kalau kita pernah punya ambisi, pernah punya cita-cita, maka tidak ada lagi cita-cita yang lebih tinggi
dari kita ini menikahi seseorang atau menghimpun seseorang dalam satu pernikahan kecuali cita-cita kita berkumpul di surganya Allah nanti, ya. Dan semoga pernikahan-pernikahan yang seperti itu kemudian menghasilkan anak cucu yang semuanya diberkahi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian yang saya ingin sampaikan. Satu ayat terakhir saya sampaikan. Ada ayat dalam surat At-Tur ayat 21, ini adalah refleksi dari kisah tadi. Kata Allah, dan orang-orang yang beriman yang diikuti oleh keturunan-keturunan mereka dalam keimanan, mereka akan diikutkan, dikumpulkan bersama dengan keturunan mereka itu nanti di surga, dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun amal-amal mereka. Masya Allah. Jadi orang yang beriman dan keluarganya semua beriman, diikuti keimanan mereka oleh anak cucunya, mereka semua dikumpulkan semua dalam surganya Allah nanti. Semoga semua ibu-ibu di sini dan keluarganya dikumpulkan oleh Allah bersama dengan keluarganya di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Silakan ya sih. Masya Allah, sebenarnya ini masih belum punya ya. Baru masih belum. Tapi masalah kalau ini sudah panjang lebar seperti ini, artinya ada ini yang sudah kita dapatkan dan bisa, insya Allah kita ini mudah besar lagi ke sini kalau memang dia ada waktu bisa. Insya Allah. Ya itu apa namanya? Dulu kita bisa satu universitas, maka dari itu dari awal sampai akhir semuanya lulus ya, Masya Allah. Ibu tadi melihat, ya, tadi sebelum itu saya mau melihat ada seseorang besar. Ini tadi speknya, salah satu spek perempuan yang disebut itu adalah soalnya dia bagaimana bisa menjaga kehormatannya, kemudian taat pada suami. Nah, bagaimana dengan perempuan yang suami besar? Waduh, ini. Geng. Ya. Baik. Baik. Tidak taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan syar'i bisa. Bagaimana bisa menjadi spek perempuan di surga? Baik. Saya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi ibu-ibu sekalian, Allah itu maha adil. Kalau seseorang itu dalam hal amal solih dia tertutup satu pintu, maka Allah pasti akan bukakan pintu yang lain. Ya, makanya para sahabat, para tabiin itu orang-orang yang ahli surga, yang mana mereka itu punya amal-amal andalan dalam hidupnya. Makanya surganya Allah itu dimasuki oleh orang yang spek amalnya bukan cuma satu, spek amalnya macam-macam, banyak. Ada pintu puasa, ada yang pintu sholat, ada yang pintu sedekah, ada yang pintu macam-macam ibu sekalian. Sehingga kalau kita ingin masuk dari pintu yang mana, maka silahkan kita beramal yang amal andalan kita apa. Bilal bin Rabah saja, kata Nabi, aku mendengar suara terompahnya di surganya Allah. Ternyata gara-gara apa? Gara-gara sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu. Artinya Allah itu membuka pintu bagi siapapun kalau dia beramal dan konsisten di situ. Ya, jadi baik yang belum menikah atau pada saat itu mungkin misalnya ada satu alasan ya, kemudian tidak lagi melanjutkan pernikahan dan sebagainya, Allah masih membukakan jalan yang lainnya. Ya, para ulama ada yang seumur hidupnya bahkan tidak sempat menikah. Ya, ada ulama diantaranya Imam An-Nawawi yang seringkali kitabnya kita baca, Riyadhus Shalihin ya, atau kitab Arba'in Nawawi, itu penulisnya beliau itu meninggal di usia masih 30-an tahun. Bukan karena nggak mau menikah, tapi karena nggak sempat menikah. Ya, karena hidupnya diwakafkan untuk ilmu. Bayangkan kalau seandainya Imam An-Nawawi menikah, mungkin ya kitabnya nggak sebanyak ini. Ya, kitab Al-Azkar itu setebal ini isinya zikir dan doa-doa. Kalau itu nggak diwariskan untuk kita hari ini, meminta masih kesulitan cari doa-doa menurut hadis bagaimana, ya, dan luar biasa. Nah, artinya Imam An-Nawawi punya cara tersendiri yang Allah berikan agar beliau masuk surga. Dengan cara itu tadi ilmu. Ya, siapa tahu kita punya cara tersendiri yang Allah lebih tahu ya bagaimana kita dan Allah sendiri yang tahu. Insya Allah itu. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita tadi yang sama ibu muslim itu yang ngomong bisa berhasil ya Pak. Iya, Ibu Asia. Ya, kalau misal kita punya suaminya COVID, terus nggak seperti dulu kan? Kalau masih orang tua kan harus izin juga. Akan ada suami. Kalau nggak dibolehkan kita sembunyi-sembunyi. Nah, kasih tahu tanpa pembiayaan suami itu gimana? Yang kedua tentang anak tadi, kita harus untuk rasa malu begini. Itu bukan rasa malu, tapi di realita itu kan harus pede, harus berani. Itu gimana untuk itu? Terima kasih. Ulangi Bu yang. Pertanyaan kan dirindukan pendidikan, sekolah, sama teman-teman kan. Kita harus pede. Harus pede. Tapi kita harus punya rasa malu. Itu kan ketolak belakang. Baik. Jadi yang pertama, bagaimana kalau suami pelit, kemudian kita harus ngasih orang tua atau ya orang tua kita ya, maksudnya mertua dari suami ya berarti ya. Ya, jadi begini, kalau yang utama memang sebaik mungkin kita bisa merayu suami untuk paham bagaimana pentingnya kita membantu orang tua, karena mertua itu posisinya dalam pernikahan setara dengan orang tua kita sendiri ya. Jadi sekalipun seseorang itu mohon maaf misalnya bercerai sekalipun, maka mantan mertua itu tidak ada, tetap itu posisinya sebagai mertua, tidak berubah ya. Maka hubungan baik harus tetap terjaga. Makanya kalau kita bisa merayu suami, memahamkan, itu lebih baik. Tapi seandainya tidak bisa, maka ambil seperlunya saja sesuai dengan kebutuhan dari orang tua kita. Tujuannya adalah sedekah, niatkan begitu. Kalau sedekah kan nggak perlu kita kemudian izin ya, terlalu detail gitu ya. Karena ini kondisinya misalnya dalam kondisi orang tua nggak bisa makan karena kurang banget, atau harus memenuhi kebutuhan pokoknya, maka itu boleh gitu. Dalam kondisi seperti ini, dulu sahabiah ya Hindun bersama dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan itu dulu pelitnya juga luar biasa. Hindun mendatangi Nabi SAW kemudian menanyakan, suamiku pelit ya Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Karena ini kebutuhan pokok nggak terpenuhi. Itu kata Nabi, ambil secukupnya untuk kebutuhan pokok saja, jangan lebih itu ya. Ya insya Allah semoga ini bisa menjadi kias ya untuk masalahnya ibu. Kemudian yang kedua tentang bagaimana mendidik anak, sedangkan anak-anak kita ajarkan untuk malu, tapi di satu sisi dia harus pede. Maksud malu di sini itu adalah malu dalam menjaga kehormatan kita yang tidak boleh dilanggar, nggak boleh melewati batas. Ya, maksudnya apa? Misalnya dengan menjaga kehormatan itu dengan menutup aurat dengan yang baik. Kalau dia perempuan, kalau dia laki-laki, dia malu kalau dia berbuat maksiat. Itu namanya malu yang sebenarnya. Jadi rasa malu itu bukan dikit-dikit tersipu-sipu, tidak salah begitu maksudnya. Rasa malu itu artinya dia malu kalau dia melanggar syariatnya Allah, begitu. Malu kalau sampai kemudian orang itu mempersepsikan dia sesuatu yang negatif, itu harus malu dia, gitu. Nah, ketika kita pede, maka pede kita ini sebetulnya pede yang melanggar atau tidak. Kalau yang melanggar maka harus malu. Tapi kalau yang tidak melanggar, ya misalnya seseorang harus mampu menyampaikan kebenaran dengan baik, dia harus di atas panggung kemudian dia menyampaikan pidato dan sebagainya, atau dia harus melakukan sesuatu pada saat kemungkaran harus dicegah, dia berani untuk melakukan, dan itu wajib malah justru harus dilakukan. Ya, rasa malunya tidak berfungsi pada saat itu. Kenapa? Karena yang dibutuhkan adalah kepercayaan diri terhadap agama. Rasa malu dibutuhkan ketika kita berbuat dosa, itu harus kita tunjukkan rasa malu seperti itu, Ibu. Baik. Ada lagi? Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, assalamualaikum. Masya Allah.
usia berapa Pak? Nomor 1? Yang 2 bulan, yang 2 bulan itu 16. Oh, Masya Allah. Yang umur 14. Oke, baik. Bagaimana kita menjelaskan sudah sesuai pakemnya itu tentang berbusana untuk perempuan yang tidak boleh dibuka lagi, tentang berhijab, tidak harus mengikuti seperti budaya tempatnya, tapi setidaknya tidak memperlihatkan rambutnya. Dan bagaimana kita menjelaskan tentang rasa malu itu sering merupakan penghiasan wanita. Sedangkan di sosial media begini, kalau nggak itu ya nggak masuk, nah itu kita sebagai ibu perempuan sudah berkomunikasi dengan bapaknya, itu bagaimana mengedukasikannya kepada mereka itu bisa mengikuti zaman, tapi dengan terjadi sebagai perempuan dengan rasa masuk itu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Saya coba untuk menjawab. Alhamdulillah. Ya. Kebetulan anak saya nomor 2 usianya sekarang 16 ya. Jadi hampir sama ya. SMA kelas 1 sekarang ya, SMA kelas 10 berarti. Salah satu yang harus kita pahami, seringkali orang tua itu memposisikan anak itu ketika berdiskusi dengan anak itu kita memposisikan sifatnya mendoktrinkan aturan, ya kan? Mendoktrinkan aturan itu seperti posisi kita bahwa aku ini orang tuamu, kamu itu anakku, harus nurut aku, ya kan? Nah, kita seringkali tidak memposisikan anak itu sebagai objek dakwah. Objek dakwah itu harus kita rebut hatinya, harus kita rangkul, harus kita pendekatan pelan-pelan, kita pahamkan bertahap. Seringkali orang tua lupa, dia bisa berlaku seperti itu kepada orang lain, tapi ke anaknya sendiri enggak. Ya, nah yang seperti ini nih yang perlu kita evaluasi. Ya, maka kita harus memposisikan anak-anak itu seperti objek dakwah. Ada waktunya kita sebagai pendidik, yang mana mendidik itu memang harus saklek dalam memutuskan sesuatu. Tapi ketika anak ini kita tahu dia belum siap, maka kita switch menjadi berdakwah. Ya, berdakwah itu harus pelan-pelan ibu-ibu sekalian. Ya, tahapannya makanya ada satu buku ditulis oleh seorang ulama namanya Abbas As-Sisi. Beliau mendefinisikan dakwah itu adalah menyentuh hati. Jadi dakwah itu kalau hatinya sudah tersentuh, apapun yang kita komunikasikan kepada mereka diterima semuanya. Tapi kalau hatinya masih tertutup, maka jangan paksakan itu. Nanti yang terjadi trauma syariat namanya itu. Ya, kalau anak-anak kita itu justru trauma syariat gara-gara kita, maka itu menjadi kemungkaran yang jauh lebih besar dari apa yang dia lakukan saat itu. Ya, naudzubillah. Misalnya contoh, nyuruh anak sholat. Kono lho, sholat kono lho, wis ada mikir mau. Ya, wis balik wis gede, sholat jadi kono ini. Itu membuat dia trauma terhadap syariat. Ya, kita ngajak orang sholat, teman kita, saudara kita bisa lembut. Ya nek wayahe waktunya sholat, nek awakmu butuh karo Allah, nanti supaya rezekimu dilancarkan, ya deketin Allah, sholat. Kita bisa ngomongin begitu pada orang lain. Masa ke anak kita ngomongnya gitu? Ya kan? Ya harus pelan-pelan juga dong, Bu. Dulu ayah saya itu, Ibu, saya kasih tahu ya. Meskipun dulu saya nakalnya kayak gitu, ayah saya itu kalau bangunin sholat subuh, kaki saya itu, betis saya dipegang, dipijetin. Sudah adzan, yuk bangun sholat. Kayak gitu bapak saya, Bu. Ya, meskipun saya senakal itu, kalau saya dibangunin sholat dengan cara kayak gitu, saya nggak punya rasa trauma sama syariat ini. Ayah saya ketika meninggal yang teringat semuanya adalah kebaikan-kebaikan beliau. Sehingga saya jadi punya warisan untuk memperlakukan anak-anak saya sebagaimana dulu orang tua saya
mendidik saya seperti itu. Gitu. Jadi meskipun anak-anak kita itu ini gini ya, saya dulu di saat saya seumur mereka, saya jauh dari Allah, jauh sekali, ya kan? Dan dulu kondisi yang seperti itu, orang tua saya tidak yang paniknya luar biasa dan kemudian melakukan kekerasan-kekerasan verbal, fisik pada saya, enggak. Mereka dengan sabar, ya kan? Nasehatin, ngasih jangan. Saya jangan kemudian punya idealisme karena kita sudah ngaji, sudah taklim, kemudian idealisme kita itu kita doktrinkan kepada anak-anak kita yang belum siap. Mereka ini meskipun di sekolah sudah hafalan Qurannya cukup banyak, 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, tapi mereka itu belum tentu Qurannya itu masuk ke sini dan ke sini, ya kan? Mereka itu masih harus kita bimbing lagi, ya kan? Saya kadang kalau Ramadan, kalau di luar Ramadan, kalau misalnya anak saya lagi murojaah, ada ayat yang saya paham isinya, saya langsung, Dek, tahu nggak ayat itu maksudnya apa? Belum tahu, Bi. Nah, tak ceritain ya. Anak saya itu excited banget ketika diceritain 1-2 ayat yang dia baca. Itu sangat penting sekali untuk menanamkan Al-Quran itu di dalam hatinya, karena selama ini mungkin di sekolah di drill, Bu. Ayo, hari ini harus 2 lembar, 3 lembar, kayak gitu. Lalu kapan Al-Quran itu bisa tertanam dalam hatinya? Yaitu tugas kita. Ngaji seperti ini, kenal 1 ayat, kita ceritakan ke anak kita. Ya, jadi itu tugas kita. Nah, ibu-ibu sekalian, makanya anak itu kalau kita posisikan dia sebagai objek dakwah, maka kita akan melakukan pendekatan emosional yang sangat dekat ya, dengan hati ke hati. Jangan posisikan anak itu sebagai orang yang harus mau nggak mau, kalau nggak mau kamu ya udah jangan di sini. Ya udah kamu nggak usah minta aku uang jajan dan seterusnya. Itu nanti jadi trauma syariat. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau di rumah pemahaman seperti ini harus sinkron dengan suami, ya kan? Harus sinkron, ya kan? Harus sinkron dengan suami, harus ada obrolan, ya, itu supaya nanti mentreatmentnya ini. Ada mungkin suaminya yang belum siap. Kalau belum siap nggak apa-apa, ya. Kalau belum siap nanti Abi diem dulu aja. Kalau mentreatment itu biar aku dulu. Nanti Abi lihat bagaimana aku ngerangkul atau mendekati si adik misalnya gitu. Nah, nanti Abi bisa lihat, nah itu tinggal diulang-ulang aja kayak gitu. Ya, mungkin seperti itu kurang lebih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu, barakallah Ibu. Kalau seseorang punya 2 anak, perempuan laki, akhirnya itu mesti perempuan dia, ya seseorang laki, musik-musiwa, laki itu bersendiri, anak-anak begitu. Tidak melakukan seperti itu saya punya beberapa keluarga seperti itu. Terjadi seperti itu. Saya memikir bagaimana mengajarkan anak muda. Kemudian berikut juga rumah saya misalnya. Supaya dia tidak terlalu terjun pada apa, tapi sudah mulai. Nah, itu untuk mencegah seperti itu. Kemudian saya tawarkan ke Al-Falah, seperti itu, dengan anak masa. Remasnya Al-Falah, ya, baik. Ternyata itu ada syaratnya. Paling tidak umurnya 25 maksimum. Ini sudah lebih banyak. Tapi Bapak tadi menyampaikan ada semacam yayasan. Betul. Apakah mungkin saya anjurkan ke komunitas? Komunitas remaja seperti itu di dalam Bapak. Jadi saya berpikirnya mudah-mudahan menjadi semacam pencari masalah kayak dunia sejauh banyak. Karena jadi apa? Dengan saya sendiri, karena terus sampai dengan bahwa berbiasa. Terus kedua, mungkin pada ini
punya proses Oh, buku. karangan buku atau apa yang membuat inspirasi kita. Ya. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kami di yayasan sangat terbuka lebar untuk anak-anak muda dari usia SMA sampai dengan usia 34 tahun, 35 tahun masih kami terima di sini. Alhamdulillah, nanti akan dikelompok-kelompokkan menurut usianya supaya sepantaran dan punya biasanya kalau mereka dikelompokkan itu dengan pembina atau pembimbing yang cocok gitu ya, nanti mereka akan lebih solid gitu ya karena usianya berdekatan. Nah, nanti di sana akan ada pembimbingnya untuk nanti saling bertukar pikiran, cerita-cerita masalahnya, kemudian nanti akan ada diarahkan untuk solusi dan sebagainya begitu. Nah, Ibu, memang kalau di dalam keluarga tadi disebutkan ada fenomena anak kedua yang laki-laki seringkali tidak tidak sebaik kakaknya kayak gitu ya. Ya, memang ada beberapa begitu. Nah, itu sebetulnya karena psikologis anak terakhir atau anak yang kedua ya, terakhir, kalau dua itu terakhir, biasanya memang orang tuanya akan cenderung memanjakan lebih dibandingkan dengan kakaknya. Kadang kakaknya kalau sedang bertikai gitu ya, kakaknya suruh ngalah ke adiknya sehingga adik itu merasa dirinya dilebihkan dibandingkan dengan kakaknya. Sebetulnya cara mendidik yang seringkali ada di budaya kita kan ya, itu biasa kan ya, ngalah sama adiknya gitu. Itu sebetulnya kurang tepat dalam beberapa hal ya, dalam beberapa kasus. Kenapa begitu? Karena respect adik kepada kakaknya jadi rendah nanti. Ya, padahal kakak itu bagaimanapun juga kakak itu adalah orang yang harusnya direspeki adik. Ya, sehingga harusnya adik yang ngalah, kakak yang benar, ini milik kakak, adik nggak boleh ngambil kayak gitu. Ayo minta izin dulu sama kakak. Itu menghormati kakak, sehingga nanti dia akan tumbuh dengan dia menjadikan kakaknya sebagai panutan. Gitu. Kalau kakaknya rajin, ya maka dia akan lihat, ngapain sih kak? Aku lagi gini, dia ikut-ikutan nanti. Ya, nah kalau dia ditumbuhkan dengan cara kayak gitu, insya Allah adiknya akan cenderung ikut sama kakaknya. Ya, biasanya ini memang lebih mudah kalau perempuan sama adiknya perempuan juga, laki-laki dengan adik laki-laki memang begitu. Tapi kalau laki-laki sama perempuan biasanya beda jenis kelamin begini, biasanya memang agak jaim-jaiman ya, gitu. Nah, itu nanti orang tua yang harus paham soal ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua tentang rekomendasi buku. Ada buku yang bagus sekali ya, saya coba untuk search judulnya ya, saya pastikan. Tadi saya sebutkan penulisnya adalah Abbas As-Sisi. Ini tentang dakwah ya, Abbas As-Sisi. Ya, judulnya Bagaimana Menyentuh Hati. Ya, covernya seperti ini. Ya, nanti ibu bagaimana menyentuh hati ini bisa difoto, nanti di share di grup mungkin ya. Ya, ini pembahasannya sangat ringan, mudah dipahami. Ya, dan ini menjadi salah satu kebutuhan kita kalau kita ingin menyampaikan Islam ini kepada keluarga kita, anak, ya, pasangan kita, orang-orang terdekat kita, orang tua kita bahkan, gitu ya. Judulnya Bagaimana Menyentuh Hati. Insya Allah semoga ini jadi wasilah untuk memahamkan kita tentang dakwah. Baik, ada lagi yang lain silahkan. Alamatnya, baik. Nanti saya share ke Bu Ian ya. Alamatnya di daerah Penjaringan Sari, Ibu. Jauh ya, dekat UPN, ya, Rungkut. Ya, hampir hadap-hadapan dengan Geraha YKP yang biasa buat acara-acara walimah itu. Ya. Oh gitu ya. Oh, alhamdulillah. Nomor telepon. Nomor telepon saya 0857 332 656 55. Oke.
Ya, betul itu. Oh, tahu Ibu ya? Iya, ya itu tempatnya Ibu. Iya, diulangi ya, nomor handphone WA 0857 332 656 55. Nggih. 656 55. Ya. Baik, silakan ada lagi tadi Ibu ini tadi mau nanya ya, depan. Nggih, monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Baik. Baik. Nggih. Sudah, nggih. Waalaikumsalam. Ya. 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 Jadi tadi sudah sedikit saya sampaikan bahwa ketaatan kepada suami tidak menjadi syarat suaminya harus baik dulu. Taat kepada suami dalam kondisi suami seperti apapun harus kita taati, sebagaimana tadi saya contohkan Ibunda Asia taat kepada suaminya dalam hal-hal yang tidak mendurhakai Allah. Ya. Jadi dalam hal-hal yang tidak mendurhakai Allah kita taat sama suami. Misalnya contoh nih, suami minta dimasakkan jangan asem, ya dimasakkan taat lah ya. Meskipun kita nggak suka jangan asem, ora popo. Ya, suami minta disiapkan teh setiap pulang kerja, oke, nggak masalah. Dalam hal-hal yang ketaatan yang seperti itu, lakukan semuanya, insya Allah kita akan masuk dalam kategori tadi, taat kepada suami. Dalam hal-hal yang tidak mendurhakai Allah, semuanya itu wajib kita taati suami itu. Ya, kecuali kalau kemudian suami melarang kita untuk sholat, nah ini baru kita tidak taat kepada suami. Tapi itu pun kita siasati bagaimana supaya kita tidak konflik. Ya, jadi sholatnya mungkin dalam waktu-waktu yang suami kita tidak tahu, ya seperti itu. Ya, insya Allah bisa seperti itu. Puasa sunnah juga salah satunya. Nggih. Boleh, kita boleh tetap ngaji meskipun suami melarang, karena ini ketaatan kepada Allah, ya. Ngaji itu menambah ilmu kita, wajib kita melakukan. Puasa sunnah, kalau puasa sunnah suami dalam kondisi ingin kita batal di siang hari maka batalkan, itu pahalanya lebih besar dari puasanya itu sendiri, ya. Puasa sunnah kalau kita izin dulu boleh, itu lebih bagus. Kalaupun nggak izin, sewaktu-waktu suami ingin kita batal puasa sunnah, maka batalkan, itu pahalanya lebih besar. Ya. Betul, betul. Nih. Iya. Ya, penutup ya. Baik, ibu sekalian mungkin kita tutup dengan doa saja ya. Ya, baik ibu sekalian kita tutup dengan berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan muafin amahu wal kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa atimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami seringkali melakukan dosa ya Allah, padahal kami tahu ya Allah, berkali-kali kami tahu itu perbuatan dosa, tapi kami sering mengulang-ulangnya ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jangan pernah hentikan ampunanmu kepada kami ya Allah. Kami hambamu yang lemah ya Allah. Kuatkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah kedua orang tua kami. Ya Allah, mereka telah mendidik kami, membesarkan kami ya Allah. Jadikanlah setiap kebaikan yang kami dapatkan ini ya Allah mengalir juga kebaikan untuk mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berilah kebaikan pula untuk anak-anak kami ya Allah. Kami ingin mereka menjadi anak-anak yang solih dan solihah ya Allah. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah ya Allah, yang kau limpahkan keberkahan ya Allah. Ya Allah ya Rabbi,
Jadikanlah kami istri-istri dan ibu-ibu yang kemudian memiliki ciri-ciri surgawi ya Allah. Kami ingin ya Allah berkumpul dengan keluarga kami kelak di surgamu ya Allah, bertemu dengan Rasulullah dan keluarganya, bertemu dengan ibunda-ibunda kita ummahatul mukminin ya Allah, agar kami bisa memeluk mereka ya Allah, agar kami para ibu-ibu di sini bisa berkumpul dengan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, jika kami pernah khilaf ya Allah, maka ampuni setiap kekhilafan kami. Terimalah segala amal-amal kami ya Allah. Jangan biarkan dosa-dosa kami menghambat amal-amal kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, berilah kami keistiqomahan dalam beribadah, berilah kami keistiqomahan dalam menuntut ilmu ya Allah, agar setiap amal-amal kami bisa lebih berkualitas ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kami ingin memberikan syafaat kepada orang-orang yang kami cintai ya Allah, agar mereka kelak bisa bersama-sama dengan kami ya Allah di surgamu. Jauhkan kami semua dari neraka-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. yang disampaikan pada diri mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan dan semoga Allah Ta'ala membawa kita surga kita semuanya dan juga orang yang cinta. Amin. Amin. Mari kita berdoa kajian hari ini seperti nanti akan ada acara hadiah. Kemudian istighfar dengan istighfar kita tadi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf mulai dari atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Kami hanya bersyukur tidak sempurna kembali Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.